Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Pagi hari ini sehat walafiat, segar bugar lahir batin, dan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk hidup nyaman di bulan Sya'ban. Nah, kasih judul Bu, hidup nyaman di bulan Sya'ban untuk menyiapkan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi Bu Ramadan? Sedang dari 20 genap atau 27 harinya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan berumur sampai bulan Ramadan. Insya Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran yang hadir pada saat ini, sehat walafiat, keadaan di luar agak gerimis-gerimis ya, tiris-tiris satik di Kota Bandung nggak apa-apa, dan alhamdulillah di dunia maya sana lewat jalur internet telah bergabung juga sahabat-sahabat kita dari Saung Tahfidz Al-Quran di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya ya, belahan bumi Singaparna, Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan juga keluarga besarnya. Ada hadir juga Kang Dudung Durrahman dari Komplek Taruna Parahyangan di Ujung Berung Kota Bandung. Kemudian alhamdulillah ada hadir juga Teh Yulianingsih dari Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya ya, bersama keluarga besarnya. Kemudian ada Kang Hidayat. Nah, alhamdulillah Kang Hidayat selamat bergabung, di mana posisi Kang Hidayat bersama keluarga besarnya ini. Dan kemudian berikutnya ada Kang Irwan Fikri bersama keluarga di Bojong Soang. Alhamdulillah beliau terus sehat walafiat bersama keluarganya. Dari Sumedang hadir Teh Yuliati bersama keluarga besarnya. Dari Bandung Cipamokolan hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Dan juga dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga besar. Dan jadi dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita sebagai bukti bahwa kita benar-benar istiqamah berjamaah untuk baca Al-Quran, dan kita bersedia untuk sama-sama berbahagia, berbagi cerita, berbagi kisah, dan tentunya pada saatnya kita menginginkan kita akan berbagi ilmu, berbagi manfaat. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid yang belum kita baca atau lanjutan yang kita baca mulai ayat ke-20. Ya, surat Al-Hadid mulai ayat ke-20. Baik, ya. Sudah ketemu surat Al-Hadid mulai ayat ke-20, dan perlu saya ingatkan bahwa kita posisi hari ini di bulan Sya'ban. Kita pernah berdoa sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari bulan Rajab, keberkahan dari bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Bulan Rajab sudah berakhir, bulan Sya'ban sudah maju di awal, dan kita bermohon mendapat keberkahan di bulan Sya'ban dan masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan penuh berkah. Ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sudah berencana kebaikan, teruskan tanamkan rencananya. Yang sudah berniat untuk berbuat baik, teruskan rencananya. Dan jangan lupa tambahkan rencana kebaikannya. Dengan cara apa? Merencanakan dengan menambah ilmu, merencanakan dengan menambah amal, merencanakan dengan menambah kebahagiaan. Buktikan diri kita ini bahagia, katakan ke dalam diri, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warjukni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah bukti bahagia. Orang yang tidak ridho Allah Tuhannya tak akan bahagia dunia dan akhirat. Catat Bu ya. Orang yang tidak ridho agamanya Islam tak akan bahagia dunia akhirat. Kalaupun bahagia itu pura-pura.
seperti fata morgana alias tipuan belaka. Dunia ini tipuan belaka, gitu ya. Berikutnya adalah orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir tak akan pernah bahagia. Ya, katakan kepada dunia bahwa siapa yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir tak akan pernah bahagia. Nah, dan bahkan sejak zaman Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sebagai satu kesatuan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membingkai manusia dari segala keadaannya. Mohon maaf, lagi banyak rezeki ya. Suaranya lagi serak. Jadi pagi hari ini buktikan kebahagiaan kita dan kita mohonkan kepada Allah ditambahkan kebahagiaan, yaitu dengan ditambahkan ilmu dan kepahaman serta rezeki. Ya, ilmu, kepahaman dan rezeki, dan itu semuanya Allah yang ngatur. Baik, yuk kita mulai dari ayat ke-20. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu, ayat ke-20 surat ke-57 Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinah. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakharum bainakum. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرا إن ذلك على الله يسير لكي لا لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل محتال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. 5 ayat sudah kita baca. Mudah-mudahan yang benarnya dari bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita, sebagai catatan kebaikan amal kita, dan yang salahnya tentunya kita berharap Allah mengampuni segala bentuk kesalahan kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik karena keilmuan ataupun karena kondisi kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, tidak ada batasan untuk orang yang baca Al-Quran, apakah kudu cager, apakah kudu sehat, apakah kudu halimpu, apakah suaranya harus panjang napas atau dan sebagainya. Semuanya wajib membaca Al-Quran dalam keadaan apapun, tentunya sesuai dengan apa yang dikodratkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi jangan merasa minder kalau seandainya kita suaranya tidak merdu. Jangan juga merasa sombong kalau suaranya melengking dan bagus, ya. Karena apa? Sombong dan minder dua-duanya penyakit hati. Sedangkan kita itu harusnya adalah legowo, apa yang menjadi ketentuan Allah, itulah yang menjadi bagian terbaik dari kehidupan kita, insya Allah. Hari ini Bapak Ibu ada yang suaranya sedang bagus, ya, alhamdulillah. Ada yang sudah serak pakai basah, kering, serak kering. Alhamdulillah. Ada yang macet membaca ha, membaca he, membaca ho. Ada juga membaca mim dengan pak, rada-rada mirip nyebutnya. Sabab naon seerting rezeki dina pangambung, ya, insya Allah. Jangan jadi soal, yang pasti bahagiakan diri kita untuk senantiasa istiqomah membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara berjamaah. Ingat Bapak Ibu, tidak mudah untuk bisa berjamaah. Mudah nggak berjamaah, Bu? Coba suami istri yang di rumahnya kadang baca Al-Quran, ada nggak? Jarang. Tidak mudah, artinya tidak mudah. Apalagi kita bisa banyak-banyak seperti ini dan bisa dengan yang di dunia maya sana. Artinya kemudahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, jarang suami istri mengajak baca Al-Quran di rumah bareng-bareng. Jarang, Bu, ya. Apalagi yang nggak punya suami, Bu, ya jarang, Bu, ya. Yang nggak punya istri juga jarang. Yang punya aja jarang, ya. Artinya kesempatan itu sangat berharga dan kita tekankan untuk tetap kita istiqomah berjamaah. Bisa tidak bisa, lancar tidak lancar, tetap berjamaah, ya. Berikutnya adalah yang kita harus pahami juga, setelahnya kita membaca dan berharap bacaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita makin gemar, makin giat baca Al-Qur'an. Ya, maka kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita untuk memahami dari 5 ayat surat Al-Hadid yang baru saja kita baca. Apa gerangan isinya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita bisa mengamalkannya, apakah kita bisa menikmatinya, apakah kita bisa menyampaikannya kepada orang lain di sekitar kita. Mari kita lihat dari mulai ayat ke-20, ya, terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat anak-anak main-main, mau dimanapun, mau di balong, mau di sungai, mau di masjid, mau di madrasah, anak-anak main-main, jangan diributin. Karena dunia ini memang permainan, tapi berikan batasan. Di partai, di koalisi, di negara juga semua main, ya. Akhirnya bikin batasan. Sekarang di negeri kita lagi mau bikin batasan lagi. Tong luhur teuing threshold partai teh cenah supaya lalus deui nyariin partai teh. Itunya dulu udah dikurangi tinggal 3 di zaman Pak Harto. Terus breyok jadi loba jadi 48, turun deui dari 18. Kamari sabaraha Ibu?
pokoknya mah bingung loba punya Bapak nu hayang jaradi pejabat punya melalui partai geus jaradi korupsi punya alhamdulillah kamari 2 bupati bupati jeung wali kota ditewak punya padahal eta teh meunang hese manehna teh hayang geus jadi malah bagi-bagi kekuasaan bagi-bagi proyek ya Nurus Tunjung ya Nurus Tunjung gitu teh Bu wali kota Nurus Tunjung bupati Nurus Tunjung gubernur gaya Nurus Tunjung menteri gaya Nurus Tunjung komo kepala desa maloba punya ada ibu bapak Nurus Tunjung teh darek Nurus Tunjung kumaha eueuh nuker Tunjung lagi punya baik bapak ibu ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Artinya melalaikan apa? Melalaikan dari mengingat yang membikin dunia. Bapak Ibu kalau lagi kerja, ya lagi kerja atau lagi menang kabunga dari sisi dunia, sok poho ka Allah tara. Poho, kur ngaliwat, kur balake cerakan, wah kok mau kur di pantai Pangandaran nya, poho we ada lagi kayak sekedap deui kapameng kapan jauh-jauh di Bandung ke Pangandaran cenanya keur we cenah engke we urang jamak kosor. Nah, sekaliannya pek wae da memang meunang punya kan eta meni aduh luar biasa. Artinya Al-Qur'an menceritakan bahwa manusia banyak lalai karena dunia. Ya, dunia juga disebut sebagai perhiasan dan melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Tapi resep manusianya tertipu. Perebut dunia. Ada yang perebut duit 1.000 perak sampai mati, Bu. Perebut lahan parkir. Ya, ada. Ada yang perebut istri, Bu. Perebut tapi kasih lipat. Ada yang perebut kekuasaan. Kata Bu Adam ada harta, ada tahta, ada wanoja lain wanita mah dan ini materi merebutkan Bu wanoja merebutkan punya harta tahta dan wanoja. Jadi Bu tanain ayat ini ayat ke-20 surat Al-Hadid mengabarkan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara ya gitu Bu ya hanya untuk sementara dan semuanya itu menipu. Disebut menipu kenapa? Karena orang kaya sekaya apapun begitu dia mati gak ada yang dibawa ya itu ya. Ada yang bawa nggak Bu? Nggak ada ya. Kemudian diperintahkan di ayat ke-21-nya berlomba-lomba kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya. Jadi ini penegasannya bahwa sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka arsis sama wal ard ya ka ardis sama wal ard. Jadi berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah Bapak Ibu termasuk yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Berarti dapat surga gitu ya. Tapi katingalina mah sok rada bobohongan imanan surgana surgaan. Mudah-mudahan segitunya Bu ya. Mobilna mobilan, gedongna gedongan, senangan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita mau benar-benar lillahi ta'ala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu bukti kalau kita mengakui dan paham tentang ayat ini, katakan seperti itu. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sebutkan itulah karunia Allah diberikan kepadanya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Selanjutnya ke ayat ke-22. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu di dunia ini yang terjadi sudah dicatatkan, sudah direncanakan oleh Allah. Gak ada yang kebetulan, semuanya by design, semuanya direncanakan oleh Allah yang Maha Kudroh, Maha Irodah. Itu Bapak Ibu ya. Yakin Bu? Ibu mau dimautkan iraha? Ibu mau jadi makan siang hari ini dengan apa? Itu sudah ada catatannya Bu. Ya. Ibu berjodohnya sama siapa? Bapak berjodoh sama siapa? Rek ditinggal maut atau rek ninggalkan maut? Sudah ada tandanya. Ya. Jadi kudu kumaha tuh tenang we, semuanya juga sudah diatur Allah. Ngapain mesti diberi punya apalagi sampai galau. Galaunya sering lagi galau itu untung namanya. Masya Allah. Ya. Lanjutkan ke ayat ke-23. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita. Jadi ulah sedih di dunia mabu, ulah ngarasulah. Karena Allah semuanya yang ngatur. Terhadap apa yang luput darimu, terhadap apa yang kamu tidak tercapai, itu jangan berduka cita. Terhadap apa yang kamu tidak harapkan, jangan berduka cita. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadanya. Ya, kepadamu, diberikan kepadamu oleh Allah. Jadi kalau kita sedih jangan terlalu duka cita, kalau kita juga mendapatkan kegembiraan jangan terlalu bersuka cita. Atau wah lamun kur gembira, ramenya hidung sampai mancung kemana-mana. Lamun kur sedih-sedih, teh jelema anu kitu teh jelema anu teu saimbang, ya, galau, ya, gampang galau. Jadi kudu kumaha biasa we Bu. Menang kabagjaan, alhamdulillah. Menang dukaan, apa Bu bacaannya? Innalillahi, ya. Menang kabagjaan, alhamdulillah. Menang kasih apa istilahnya tuh katugena, innalillahi wa ilaihi rajiun. Jadi tenang ya. Dan segala oge sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Hati-hati jangan sampai terjebak keadaan sombong dan membanggakan diri. Yaitu siapa yang sombong dan membanggakan diri itu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Tong barang berek kasih eta mah pelit. Kan gitu. Gitu Bu. Atau dia tidak mau berbagi, tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi kesempatan, tidak berbagi kebahagiaan. Ibu bisa baca Quran, berbagi sama yang lain. Jangan sombong. Mana mah tuh bisa. Yuk, abdi mah bisa. Jangan justru yuk kita sama-sama, gitu ya. Alhamdulillah. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyembah kepada Allah, kalau kita semuanya makhluk menyembah kepada Allah, Allah tidak akan pernah untung. Dan kalau manusia semuanya tidak menyembah Allah, Allah tidak pernah rugi. Karena Allah mah bukan makhluk. Saya sok untung jeung rugi makhluk. Ya. Jadi bagaimana kita jangan merasa kalau kita ibadah dengan ibadah yang terbaik kemudian sombong, merasa dekat dengan Allah, melecehkan yang lain. Tidak. Justru pada saatnya kita beribadah kepada Allah, kita mampu untuk bertakarrub kepada Allah, pada saat itu makin kita merendahkan diri terhadap Allah. Merendahkan diri terhadap Allah, bukan terhadap makhluk Bapak Ibu ya. Kepada makhluk justru kita harus
bertabayun, saling memberi, saling bersilaturahim, berbagi ilmu, berbagi kesempatan, berbagi pemahaman, berbagi harta, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan. Kalau perlu kita sama-sama untuk hidup bersama berjamaah. Jadi di ayat yang terakhir kita baca ayat ke-24, siapa orang yang sombong itu, yaitu orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Untuk disumbang kadinya mah kan suka gitu Bu ya. Atau dia punya kemampuan tapi tidak mau memberikan bantuan kepada yang lain. Masing-masing tentunya beda kadar-kadarnya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran tentang manusia ini di dunia ini harus memahami bahwa dunia ini segala sesuatunya diatur oleh Allah, sudah diatur, sudah dicatatkan apa yang akan terjadi. Bapak Ibu kapan meninggalnya, kapan berbahagianya, kapan tertawanya, kapan kejedor panto, kapan keluar dari rumah, kemudian kapan masuk ke rumah, semuanya udah ada catatannya. Dan ya, jangan lupa, karena semuanya sudah diatur, maka kita jangan sombong dan jangan minder, jangan berduka cita, jangan juga berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Ingat Bapak Ibu, kita punya catatan 4 kesadaran, yang kalau 4 kesadaran ini ada, maka kita hidup akan tenang, tumaninah, sakinah, genah, merenah, dan juga bagenah. Ya, yaitu yang pertama, rezeki yakin sudah diatur Allah dan tidak akan tertukar. Yang kedua, kewajiban dalam kehidupan tidak akan bisa diganti orang lain. Yang ketiga, mati itu pasti tidak akan bisa diundur dan dipercepat. Yang keempat, Allah mengawasi segalanya, mengatur segalanya sampai sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yuk kita yakinkan ke dalam diri kita, kembalikan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warjukni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita syukuri di bulan Sya'ban ini, kita berharap Allah memberikan rahmat, karunia dan anugerah serta ampunan kepada kita. Ingat, amalan di bulan Sya'ban yang harus diperbanyak adalah bersolawat. Di bulan Rajab kita beristighfar menyebut nama Allah. Di bulan Sya'ban kita bersolawat kepada Rasulullah yang telah memberikan segala sesuatunya untuk kita dengan berbagai perjuangannya. Dan insya Allah di bulan Ramadan kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yuk basahi bibir kita dengan zikir, dengan solawat, dan dengan menyebut sebanyak-banyaknya asmaul husna, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, sehat walafiat, masuk bulan Ramadan dan dimasukkan ke dalam surganya, nas'alukal jannah, dijauhkan dari api nerakanya, wa na'udzubika minan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca ayat-ayat dari surat Al-Ahzab 70 dan 71 dan surat Ali Imran ayat 129 sampai ayat 136 sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan diri kita masing-masing dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan doa akhir majelis. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul